Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Hanum Solisiani dengan NIM 23308111021. Di sini aku akan menyampaikan atau menjelaskan tentang materi dasar-dasar logika mengenai naluri dan kebutuhan hidup. Nah, naluri adalah suatu pola perilaku atau tanggapan terhadap suatu rangsangan yang tidak bisa dipelajari tapi sudah ada dalam diri kita sejak kita lahir. Nah, jenis-jenis naluri itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, naluri beragama, yaitu naluri yang mempercayai akan adanya Tuhan. Contohnya itu seperti kalau misalnya ada kerabat kita atau orang tersayang kita yang terkena musibah atau meninggal dunia, kita mengucapkan innalillahi. Lalu contoh yang lainnya itu seperti misalnya kita hendak melakukan sesuatu kegiatan. Nah, sebelum melakukan suatu kegiatan itu kita tuh kayak mengucapkan hamdalah terlebih dahulu kayak bismillahirrahmanirrahim, baru kita melakukan kegiatan tersebut. Nah, yang kedua ada naluri seksual. Naluri seksual ini bisa juga disebut dengan naluri kasih sayang. Contohnya, kalau kita merantau nih untuk berkuliah keluar kota. Nah, kita tuh kan meninggalkan orang-orang tersayang kita di kampung. Nah, kita tuh pasti kayak merasa sedih karena kayak meninggalkan keluarga atau orang-orang tersayang kita yang berada di kampung. Selanjutnya itu ada naluri bertahan hidup. Naluri bertahan hidup itu contohnya itu seperti kalau kita hendak menyeberang jalan nih. Kita itu pasti melihat kanan kiri terlebih dahulu supaya kan kita mengecek apakah ada kendaraan yang lewat atau tidak. Nah, kalau misalnya kita sudah merasa aman, baru kita bisa menyeberangkan. Atau enggak, contoh lain itu seperti kita hendak keluar rumah, tapi melihat di luar itu sedang hujan. Nah, kita akan menggunakan payung supaya kita tidak kebasahan kan. Oke, selanjutnya itu kebutuhan hidup. Kebutuhan hidup adalah hal yang diperlukan oleh manusia untuk bisa bertahan hidup. Nah, jenis-jenisnya itu ada kebutuhan primer atau kebutuhan pokok, itu kebutuhan yang harus dipenuhi. Kalau tidak dipenuhi itu kita bisa sakit atau bahkan meninggal dunia, seperti makan, minum, dan lain sebagainya. Selanjutnya itu ada kebutuhan sekunder. Nah, kebutuhan sekunder ini adalah kebutuhan pelengkap yang bisa kita penuhi jika kebutuhan primer kita sudah terpenuhi. Jadi singkatnya itu kebutuhan yang tidak terlalu penting, tapi penting jika sudah si primer ini terlaksanakan gitu. Nah, selanjutnya itu ada kebutuhan tersier. Nah, kebutuhan tersier ini adalah kebutuhan yang sifatnya hanya untuk kesenangan pribadi, kesenangan diri sendiri. Itu contohnya misalnya kita pengen berlibur. Nah, itu tuh kayak kebutuhan yang buat kita senang doang, atau enggak kayak beli perhiasan atau beli barang yang tidak terlalu berguna. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.